Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ. Materinya adalah firewall. Pada kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu mengevaluasi firewall jaringan, dan untuk keterampilannya adalah mengkonfigurasi firewall jaringan. Baik, saya akan jelaskan konsep dari firewall, dan nanti kita akan praktekkan dari konsep-konsep firewall ini dengan router mikrotik. Kita lihat gambar di mana di sini terdapat akses internet, yang kedua firewall plus routernya, yang nantinya firewall tersebut dikonfigurasi pada router mikrotik. Berikutnya ada switch yang nanti dari router kita koneksikan ke switch, dari switch nanti kita koneksikan ke komputer klien. Ini menggambarkan konsep dari firewall tersendiri, di mana konsep dari firewall pada mikrotik adalah layanan yang melakukan pengecekan atau modifikasi paket data yang menuju atau melewati router. Ya, ini layanan yang melakukan pengecekan atau modifikasi paket data yang menuju atau melewati router. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pengamanan pada jaringan. Ini kalau kita contohkan realnya adalah perangkat firewall diantaranya adalah internet, di antara internet dan local area network. Bagaimana firewall bekerja? Kita lihat dari gambar ini bagaimana firewall dapat bekerja. Nanti berdasarkan rule yang dibuat oleh user dan dieksekusi secara berurutan sampai ada traffic yang cocok. Saya ulangi, berdasarkan rule set yang dibuat oleh user dan dieksekusi secara berurutan sampai ada traffic yang cocok. Ini untuk firewall, logikanya menggunakan if then. Rule set ini dipasangkan di chain di mana tergantung flow trafficnya. Chain ini ada yang default, dan kita juga bisa membuat custom chain dengan action gem. Setiap rule terdiri dari dua bagian. Kita lihat yang pertama adalah matcher, yaitu digunakan untuk menspesifikasi paket data yang akan diatur. Yang kedua adalah action, di mana perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher tersebut. Kalau kita lihat di tampilan mikrotik di firewallnya, di situ ada tampilan general, advanced, dan extra. Ini masuknya matcher, termasuk matcher, itu digunakan untuk menspesifikasi paket data yang akan diatur. Nah, nanti actionnya apa? Ya, nanti action di sini perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher. Ya, jadi saya ulangi, setiap rule terdiri dari dua bagian, yaitu matcher dan action, yaitu digunakan untuk menspesifikasi paket data yang akan diatur, dan nanti di actionnya perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher. Firewall filter chain, ya, ini digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan, identik dengan accept atau drop, diterima atau ditolak. Itu pada firewall filter chain. Saya ulangi, digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan. Jadi identiknya kita sebut accept atau drop, diterima atau ditolak. Kita lihat di sini gambarnya, ada internet, ada router mikrotik, ada
komputer klien. Yang nanti firewall filter chain pada tampilan mikrotik nanti di filter rule-nya itu terdapat 3 chain ya. Pada menu firewall filter rule terdapat 3 macam chain. Yang pertama adalah output, input, dan forward. Kalau kita lihat output berarti yang keluar dari mikrotik, yang keluar dari router, baik ke internet ataupun ke komputer klien. Yang kedua adalah input, berarti yang dari jaringan publik atau internet yang masuk ke router mikrotik, ataupun dari jaringan LAN yang masuk ke router mikrotik. Ya, itu ada output, ada input, dan ada forward. Kita perhatikan output digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router. Ya, ini memproses traffic paket data yang keluar dari router. Berarti keluar dari router kan bisa ke jaringan publik atau ke internet atau ke jaringan lokal, ke jaringan LAN kita, local area network kita. Traffic berasal dari dengan tujuan jaringan publik atau jaringan lokal. Nah, ini contohnya kalau kita di Winbox pada saat kita setting mikrotik, kita buka new terminal ya. Terus kita mau coba ping ke IP Google, ping www.google.com. Ya, ini maka traffic ini bisa ditangkap di chain output karena dari router ke jaringan publik. Ketika kita ping dari router ke jaringan publik berarti kan keluar. Itu adalah contoh chain yang output. Yang kedua adalah input, digunakan untuk memproses traffic data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Jenis traffic ini bisa berasal dari jaringan publik atau dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Nah, ini input berarti dari jaringan publik atau dari internet ke router atau dari jaringan local area network ke router. Contohnya bagaimana? Kalau kita mau mengakses Winbox itu kan kita dari komputer kita mau masuk ke router dengan menggunakan Winbox, atau kita menggunakan webvig dari browser, kita ketikkan IP dari Winbox ya, nanti kita kan mau mengakses ke mikrotik, router mikrotik melalui webvig ataupun telnet ya, baik dari publik maupun dari jaringan lokal ya. Kita bisa akses router kita, berarti kalau kita mengaksesnya dari jaringan publik ke router berarti kan input juga, atau kita mengakses router mikrotiknya atau Winbox-nya dari jaringan lokal kita ke router mikrotik, yaitu namanya input. Sedangkan yang ketiga adalah forward, yaitu digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router. Ya, ini digunakan untuk memproses traffic data, paket data yang hanya melewati router. Misalnya, traffic dari jaringan publik ke lokal, atau sebaliknya dari jaringan lokal langsung ke jaringan publik. Ya, contoh, misalkan kita melakukan browsing, traffic laptop browsing ke internet dapat dimanage oleh firewall dengan menggunakan chain forward. Ya, ini berarti kalau dari jaringan internet langsung ke jaringan LAN itu di forward, atau dari jaringan LAN ke jaringan publik itu langsung di forward ya. Jadi hanya melewati router. Nah, adapun untuk yang tadi kan ada matcher, sekarang ada action. Di action itu nanti kita ada accept, ada drop, ada reject, ada target, dan ada log. Kalau accept
paket diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Ya, kalau kita filter actionnya ada accept, berarti paketnya diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Yang kedua adalah drop, menolak paket secara diam-diam. Ya, ini tidak mengirimkan pesan penolakan ICMP, namanya drop. Sedangkan kalau reject, menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan. Kalau drop tadi tidak mengirimkan pesan, tapi kalau reject adalah mengirimkan pesan penolakan ICMP. Yang keempat adalah target, menolak tetapi tetap menjaga TCP connection yang masuk. Ya, jadi tetap menolak tetapi tetap menjaga TCP connectionnya. Terus yang kelima adalah log, yaitu menambahkan informasi paket data ke log. Ini nanti di action kita bisa tambahkan lognya, informasi lognya yang nantinya akan ditampilkan pada data paket data itu ke log. Ini adalah filter actionnya. Untuk firewall tadi ada input, ada output, dan ada forward. Nanti habis ini setelah dari penjelasan kita akan lakukan praktek langsung bagaimana firewall yang ada pada router Mikrotik bekerja. Tadi ada input, ada output, ada forward. Input itu berarti dari jaringan publik dan jaringan lokal atau dari LAN ke router. Yang kedua adalah output, dari router ke jaringan publik ataupun ke jaringan lokal. Sedangkan forward adalah melewati baik dari jaringan publik ke jaringan lokal langsung ataupun dari jaringan lokal ke jaringan publik langsung ke internet. Itu namanya forward, jadi melewatkan. Nah, demikian penjelasan tentang firewall. Habis ini kita akan praktekkan langsung di router Mikrotik, di mana kita akan melakukan untuk chainnya adalah input, output, dan forward. Sedangkan actionnya nanti kita bisa gunakan accept, drop, reject, target, dan log. Oke, kita perhatikan langsung kita akan praktekkan. Selanjutnya kita praktekkan konfigurasi dasar Mikrotik. Sebelum kita mempraktekkan firewall, kita praktekkan dulu praktek yang satu, yaitu konfigurasi dasar Mikrotik. Kita lihat topologinya. Internet, untuk alamat internet 192.168.1.1 yang nanti kita pasang, kita koneksikan ke Ether 1. Selanjutnya dari router, untuk Ether 2 kita koneksikan dengan switch. Untuk Ether 2 pada router Mikrotik kita kasih IP address 192.168.10.100/24. Adapun untuk PC ataupun klien yang terkoneksi dengan switch, di topologi ini kita tampilkan 4. Untuk IP-nya PC 1 192.168.10.1, PC 2 192.168.10.2, PC 3 192.168.10.3, dan untuk PC 4 192.168.10.4. Oke, nanti sebelum kita praktekkan firewall, kita konfigurasi dulu supaya masing-masing PC atau masing-masing klien kita pastikan bisa terkoneksi dengan router dan terkoneksi dengan internet. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk konfigurasi dasar Mikrotik. Sebelumnya kita harus koneksikan dulu dari router ke internet pada Ethernet 1, dan untuk Ether 2 kita koneksikan dengan PC kita atau dengan laptop kita. Kalau sudah terkoneksi, kita buka Winbox-nya. Ya, setelah itu kita gunakan
kita klik neighbor, kita pilih MAC address untuk koneksinya ya. Kita remove dulu biar konfigurasinya kosong. Ya, kalau sudah seperti ini kita konekkan kembali, reconnect ya. Kita lihat IP address kosong. Oke, kita mulai konfigurasi dari IP address. IP address kita yang header 1 yang terkoneksi dengan internet, kita kasih IP address 192.168.1.2/24. pilih header 1, apply, oke. Selanjutnya kita kasih IP address untuk header 2 yang terkoneksi dengan PC atau dengan laptop kita, 192.168.10.100/24 header 2, play, oke. Selanjutnya kita supaya terkoneksi dengan internet, kita tentukan IP rootnya, klik IP root, tekan plus ya. Ini ke DC addressnya 000/0 untuk supaya terkoneksi dengan internet. Maka kita gateway-nya masukkan alamat dari internet, alamat modem ya, 192.168.1.1. ya. Kalau sudah, kita apply. Ini tandanya berarti kalau sudah reachable, ini menandakan bahwa kita terkoneksi. Oke. Selanjutnya kita tentukan DNS-nya. DNS kita pilih allow remote request supaya bisa diakses oleh semua klien. Untuk servernya kita tentukan, kita masukkan alamat dari IP modem, atau kita bisa gunakan servernya alamat dari Google ya, 192.168.1.1. apply, oke. Ya, supaya bisa diakses oleh semua klien, maka kita tentukan IP firewallnya, IP firewall NAT, tekan plus ya. Pilih general, C-nya adalah SRC NAT, out interface-nya adalah yang terkoneksi dengan internet ada lewat header 1, action-nya masquerade supaya bisa diakses dari komputer klien kita. Apply, oke. Kita coba ping, klik new, ping www.google.com. ya, oke. Sudah terkoneksi internetnya. Kita coba dari komputer klien kita coba IP addressnya, kita kasih IP address untuk klien 1 ya, atau untuk PC 1 10.1. gateway-nya berarti alamat dari header 2 yang ada pada router MikroTik, berarti kan 192.168.10.100. ya. Untuk DNS-nya kita gunakan Google 888.8844. oke. Ya, kita close, kita tunggu ya, close ya. Ternyata internet kita sudah connect. Kita coba
buka Chrome, coba kita buka detik.com. Ya, oke. PC client sudah terkoneksi dengan internet. Ya, oke, ini adalah konfigurasi dasar sebelum kita mempraktekkan firewall. Selanjutnya kita praktek yang kedua. Ini sudah masuk ke materi firewallnya. Kalau yang tadi praktek ke-1 tentang konfigurasi dasar pada MikroTik, maka yang kedua kita sudah masuk ke fokus bahasan, yaitu tentang firewall, dimana fokus bahasanya adalah pada chain input. Kita ingat di chain itu ada input, ada output, dan ada forward. Untuk praktek yang kedua kita fokus pada chain input, dimana kita akan melakukan blokir akses router pada Winbox, pada Webfig, pada SSH, dan pada Telnet. Nah, dimana rule-nya yang akan kita praktekkan di sini adalah pada topologi ini kita tentukan IP mana saja yang boleh mengakses router. Dalam hal ini saya tentukan bahwa hanya PC 1 yang dapat mengakses router. Sedangkan PC 2, PC 3, dan PC 4 itu tidak dapat mengakses router, baik melalui Winbox, Webfig, SSH, ataupun Telnet. Oke, jadi rule-nya kita tentukan bahwa yang hanya bisa mengakses yaitu komputer atau PC 1 dengan IP 192.168.10.1. Oke, kita langsung saja praktekkan. Oke, kita praktekkan praktek yang kedua, dimana kita akan blokir beberapa IP address tidak bisa akses ke router MikroTik. Jadi hanya satu PC yang dapat mengakses router MikroTik. Oke, kita buka lagi Winbox-nya. Ya, kita akses IP-nya adalah 192.168.10.100. Nah, kita koneksikan. Ya, oke. Ini konfigurasi dasarnya sudah kita konfigurasi sebelumnya ya. Tinggal kita praktek yang kedua, yaitu pada IP firewall. Ya, kita ke filter rule, baru kita tekan plusnya. Kita tentukan di general chainnya adalah input. Tadi penjelasan di praktek kedua sebelumnya bahwa kita yang hanya bisa mengakses adalah IP address 192.168.10.1. Ya, ini yang hanya bisa mengakses ini adalah IP 192.168.10.1. Selain itu tidak bisa. Maka kita centang node-nya. Ya. Nah, selanjutnya adalah protokol. Protokolnya kita gunakan protokol TCP. Nah, kita lihat yang tadi kita jelaskan bahwa yang akan kita blokir adalah Webfig, SSH, Telnet, dan Winbox. Maka di ST port-nya kita tentukan, kita lihat dulu IP service. Ya, di sini akan kita ketahuan bahwa untuk SSH itu 22, untuk Telnet 23, terus Winbox 8291 Selanjutnya untuk Webfig itu 80 ya. Oke. Setelah DC portnya sudah kita tentukan di sini 22, 23, 8291, 80. Selanjutnya kita drop action, pilih drop, apply. Oke.
Oke, kita keluar dulu. Nah, ini kan kita lihat IP kita di komputer yang terkoneksi dengan router, IP-nya adalah 192.168.1. Berarti IP ini dapat mengakses. Ya, kita contohkan. Ya. Oke. Bisa terkoneksi. Oke, coba kita ke webfig 192.168.10.100. Ya, ini bisa mengakses router. Oke, selanjutnya kita coba koneksikan dengan putih. Akan kita coba koneksikan SSH dan telnet. Nah, oke, kita pilih SSH, kita buktikan 192.168.10.100. Oke, ya ternyata bisa akses admin, enter. Ya, ini kita bisa akses Winbox melalui SSH. Oke, kita coba berikutnya yang keempat, menggunakan telnet. Kita bisa gunakan lagi putih, kita gunakan telnet. Lihat, ini portnya 23, kalau tadi SSH adalah 22. Jadi untuk SSH juga bisa. Sekarang telnet, portnya 23, 192.168.10.100. Oke, kita login admin, password kosong. Ya, ini sudah bisa kita akses dari telnet. Jadi tadi kita IP-nya komputer yang kita gunakan ini adalah IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini 10.1. Jadi kita bisa mengakses Winbox, webfig, terus SSH dan telnet untuk mengakses router. Ini di firewall tadi kita gunakan bahwa yang hanya bisa mengakses adalah IP 192.168.10.1. Semuanya bisa kita akses. Nah, sekarang kita coba, kalau di topologi kan kita ada 4 komputer. Nah, sekarang karena untuk simulasi ini, jadi komputer yang kita gunakan coba IP-nya kita rubah, misalkan 192.168.10.2. ya, kita ganti IP-nya 192.168.10.2, 255.255.255.0, gateway-nya berarti alamat dari Mikrotik 192.168.10.100. Oke, ya, ini kan berarti langsung tidak connect ya. Kita lihat Winbox juga tidak connect, SSH juga tidak connect. Nah, kita lihat IP-nya 192.168.10.2. Di firewall tadi kita gunakan bahwa selain IP 192.168.10.1 itu tidak bisa mengakses Winbox, webfig, SSH dan telnet. Ya, oke, kita coba buktikan Winbox. Ya, kita lihat ternyata tidak dapat terkoneksi. Coba kita lewat webfig 192.168.10.100. Oke. Ya, ternyata tidak bisa juga, tidak bisa terkoneksi. Ya, ini lama, jadi tidak bisa masuk ke Mikrotiknya. Yang ketiga, kita coba menggunakan SSH dan telnet. Coba buka putihnya, SSH
192.168.10.100. Ya, kita lihat ternyata nggak bisa juga. Selanjutnya kita menggunakan telnet 192.168.10.100. Ya, ternyata keblokir juga. Jadi intinya selain IP 192.168.10.1 berarti tidak bisa mengakses ke router. Demikian untuk praktek yang kedua. Nanti kita lanjutkan praktek yang ketiga.